Setelah ini kita pun melihat aksi Tom yang diberi misi oleh Reddington itu. Dimana di sini dengan skill yang dimiliki Tom berhasil melumpuhkan anak buah dari targetnya itu. Assalamualaikum semua para aset Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 4 episode 12. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, pastikan Anda like dulu video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit dulu kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya kita mengetahui bahwa Reddington ingin berbisnis dengan pria pemilik perusahaan kapal pesiar ini. Tapi kesepakatan mereka gagal karena akuntan Reddington tidak ada mentransfer dana kepada pria ini. Disebabkan akuntan Reddington itu diketahui meninggal dunia secara tiba-tiba. Yang dimana akibat mengetahui itu, saingan bisnis Reddington bernama Baldur Magnusson mengambil tender bisnis yang telah Reddington rencanakan itu. Dan saat itu Reddington beranggapan bahwa ada seseorang yang ingin memulai perang dengannya. Namun apakah itu Baldur Magnusson yang telah mengambil tender Reddington itu? Sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. Dan untuk itu saya minta kepada Anda untuk memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita dimulai dimana sebelum ke masa yang sekarang, kita akan mundur 14 tahun sebelumnya di sebuah negara yang bernama Moldova. Dimana di sini kita melihat seorang gadis kecil yang ada di rumah sakit terbangun dari tidurnya. Dan gadis kecil ini yang tak mendengar sama sekali orang beraktivitas mencoba mengeceknya dengan keluar kamar. Yang dimana gadis kecil itu cukup terkejut karena melihat mayat tergeletak tidak jauh dari pintu. Dan ternyata semua orang yang ada di tempat ini tewas kecuali gadis kecil ini. Namun untuk saat ini kita belum bisa mengetahui kenapa itu semua bisa terjadi. Tapi tak lama kemudian 3 orang menggunakan masker dan membawa senjata datang ke tempat ini yang mungkin mereka ini paham dengan situasi di tempat ini. Sementara kembali ke masa yang sekarang, tepatnya di hari ketika episode sebelumnya, kita melihat gadis kecil tadi itu sekarang menjadi dewasa seperti yang kalian lihat ini. Dan saat ini ternyata dia sedang masuk ke ruangan panti pijat yang terdapat Zack Small akuntan Reddington ini. Dan Zack yang mengira wanita itu adalah karyawan baru tempat ini membiarkannya untuk memijat tubuh Zack itu. Tapi setelah wanita itu memberikan kecupan ke mulut Zack, wanita itu pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Yang dimana setelah kepergian wanita itu, seketika tubuh Zack pun terlihat mengerikan. Yang dimana akhirnya membuat Zack tewas seketika. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini, dimana kita diperlihatkan kronologi kematian Zack akuntan Reddington itu. Sementara di sisi Reddington setelah kematian Zack, Reddington akhirnya mengetahui kerugian yang dialaminya atas hilangnya uang milik Reddington untuk bisnis di episode sebelumnya, yaitu sekitar $200 juta yang saat ini Reddington tidak mengetahui kemana uangnya itu. Di mana tak lama setelah mengetahui itu, Agent Kin pun datang menemuinya yang dimana Reddington akhirnya menjelaskan masalah yang dialami Reddington ini. Di mana transaksi untuk kepentingan bisnisnya kepada perusahaan kapal pesiar di episode yang lalu itu telah gagal ditenderkan karena akuntan Reddington meninggal sebelum dia bisa mentransferkan dananya. Namun Reddington mendapatkan isu
bahwa yang membunuh akuntannya adalah saingan lama Reddington dalam bisnis, yaitu Baldur Magnusson. Karena di saat Reddington kehilangan tendernya, Baldur Magnusson yang mendapatkan tender itu. Dan untuk itu, Reddington meminta bantuan kepada FBI untuk mencari tahu siapa yang sudah membunuh akuntannya itu. I'm under attack, Elizabeth, and I need to find out by whom. Di mana Agent Kin pun akhirnya memberikan kasusnya kepada Donald dan kawan-kawan, yaitu menemukan tersangka yang sudah membunuh akuntan Reddington itu. Di mana setelah CDC memeriksa jasad Zack Small itu, CDC mengkonfirmasi bahwa Zack tewas karena penyakit menular. Yang dimana Agent Kin dan Donald pun akhirnya pergi ke CDC untuk mendapatkan detail penyakit menular yang sudah membunuh Zack akuntan Reddington itu. Dan di sini dokter ini pun menjelaskan detail tentang penyakit yang sudah membunuh Zack itu. Di mana penyakit itu disebut Lucent, penyakit yang sangat mematikan. Karena bersentuhan saja, maka penyakit itu pun bisa menular dan membuat yang terinfeksi akan tewas seketika. Dan di sini mereka pun akhirnya mengetahui bahwa seseorang telah menginfeksi Zack dengan penyakit Lucent itu. Yang setelah Aram memeriksa rekaman CCTV dekat panti pijat tempat Zack tewas, Aram berhasil mengkonfirmasi wanita yang telah menginfeksi Zack dengan penyakit itu. Dan setelah menelusuri jauh lebih dalam tentang wanita itu yang bernama Natalie Luka, Aram menjelaskan bahwa wanita itu sejak kecil sudah terjangkit penyakit mematikan Lucent itu. Tapi entah bagaimana tubuh Natalie bisa bertahan dari penyakit itu. Yang dimana pemerintah Moldova akhirnya menangani Natalie itu untuk disembuhkan. Tapi pada akhirnya mereka menyerah karena terlalu banyak memakan korban jiwa. Dan sejak saat itu yang kita lihat di scene awal tadi, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam respon penyakit menular bernama Hawthorne Biologis membawa Natalie ke klinik mereka untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Natalie Luka itu. Yang dimana setelah mendengar itu, Donald dan Natalie pun pergi ke perusahaan Hawthorne Biologis untuk mendapatkan informasi tentang Natalie itu. Di mana wanita ini mengkonfirmasi bahwa memang benar Natalie menjadi pasien perusahaannya. Tapi wanita ini menyampaikan Natalie telah pergi atas keinginannya sendiri. Karena perusahaannya juga tidak punya kuasa untuk menahan keinginan Natalie itu yang ingin hidup dengan bebas. Apalagi wanita ini mengetahui bahwa Natalie telah jatuh cinta dengan pria bernama Malik Roman. Meskipun mereka berdua tahu mereka tidak bisa saling bersentuhan. Dan untuk saat ini Donald dan Navabi hanya mendapatkan petunjuk itu saja. Tapi sebenarnya wanita ini tidak mengungkapkan semuanya dengan jujur. Karena tak lama setelah Donald dan Navabi pergi, wanita itu pun memberitahu atasannya tentang kunjungan FBI. Yang dimana wanita ini menyarankan atasannya untuk menghentikan penelitiannya untuk sementara. Tapi atasannya menolak akan hal itu dan meminta untuk membawa kembali Natalie hidup-hidup. Dan ternyata perusahaan Hawthorne Biologis ini melakukan penelitian kepada Natalie dengan niat memanfaatkan Natalie itu. Karena dari penyakit Natalie itu, perusahaan mereka ini sedang melakukan penelitian untuk membuat senjata biologis yang tentu saja sangat berbahaya dan mematikan. Dan itulah sebabnya Natalie melarikan diri bersama kekasihnya yang juga mantan pegawai perusahaan ini. Karena mereka mengetahui tentang penelitian senjata biologis yang menggunakan penyakit mematikan dari Natalie itu. Priority at this point is recovering Natalie alive. Understand? Sementara di sisi Natalie itu sendiri bersama kekasihnya Malik, terlihat Malik sedang mencoba mengambil sesuatu dari tulang belakang Natalie untuk penelitiannya. Dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa mereka melakukan ini. Dimana Malik ini berusaha melakukan penelitian agar bisa kebal terhadap penyakit Natalie itu. Karena untuk kesembuhan Natalie memang sangatlah mustahil. Jadi mereka pun berusaha agar Malik ini kebal dari penyakit Natalie ini. Agar mereka bisa bersentuhan dan melakukan hal lainnya layaknya pasangan kekasih pada umumnya. Jadi intinya adalah itu semua mereka lakukan hanya demi sebuah cinta. Yang dimana untuk memenuhinya mereka rela melakukan hal yang seharusnya tak mereka lakukan. Dan tak lama setelah ini Malik pun memberitahu bahwa mereka membutuhkan alat lagi untuk penelitiannya.
yang dimana itu membutuhkan uang yang cukup banyak. Dimana awalnya Natalie ini ingin Malik menghentikan saja perjuangannya agar bisa bersatu, karena Natalie tak mau membunuh orang lagi agar bisa mendapatkan uang. Tapi Malik yang mendengar itu pun meminta Natalie untuk tidak menyerah, karena Malik hanya membutuhkan waktu sedikit lagi, yang dimana akhirnya perkataan itu pun membuat Natalie bersedia melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, dimana untuk mendapatkan uang mereka pun akhirnya membunuh security bank yang sedang membawa uang itu, dan itulah hal yang mereka lakukan yang beratasnamakan sebuah cinta. Namun di sini kita akan tahan dulu tentang kasus kali ini, di mana kita akan ke sisi Reddington yang saat ini menghubungi Baldur Magnusson, saingan bisnisnya itu, yang dicurigai Reddington dalam pembunuhan Zack Small, akuntan Reddington itu. Dimana di sini Reddington bertanya kepadanya apakah Magnusson yang telah membunuh akuntannya itu. Tapi Magnusson yang mendengar itu menjawab bahwa kebenarannya tidaklah penting, yang dimana jawaban itu sangatlah ambigu. Ya akhirnya akibat mendapatkan jawaban seperti itu, Reddington pun mendatangi Tom dan memintanya untuk melakukan sebuah misi. Di mana dalam misinya itu, Reddington menceritakan bahwa dia pernah menciptakan sebuah nama yang sangat terkenal di dunia kriminal, yaitu Edward Liggett, di mana di dalam dunia kriminal, Edward Liggett itu adalah seorang pembunuh bayaran profesional, yang dimana sebetulnya Edward Liggett itu adalah Reddington sendiri, dan dia membunuh menggunakan nama itu hanya untuk kepentingan bisnisnya. Dan misi kali ini Reddington ingin Tom menggunakan nama itu untuk melakukan sebuah sandiwara pembunuhan seorang penjahat, yang dimana jika berjalan sesuai rencana, Reddington yakin saingannya Baldur Magnusson yang mendengar pembunuhan sandiwara itu akan mengkontak Tom dengan niat menyewa Tom untuk membunuh Reddington. Karena memang citra nama Edward Liggett itu sangat-sangat terkenal di dunia kriminal, yang intinya Reddington meminta Tom melakukan misi itu agar bisa mengetahui lokasi dari saingannya Baldur Magnusson itu. You want me to deliver him to you? Yes. Ya akhirnya setelah ini kita pun melihat aksi Tom yang diberi misi oleh Reddington itu, dimana di sini dengan skill yang dimiliki Tom berhasil melumpuhkan anak buah dari targetnya itu. Dimana di sini Reddington pun menjelaskan kepada penjahat ini bahwa dia hanya ingin melakukan sandiwara pembunuhan. Jadi untuk itu Reddington meminta untuk tidak perlu khawatir, karena jika semuanya sudah selesai, maka Reddington berjanji akan membebaskan penjahat ini. Ya akhirnya setelah menyiapkan semua bukti pembunuhan sandiwara di kamar hotel ini, Reddington pun memancing pegawai hotel ini dengan niat agar Magnusson mengetahui pembunuhan itu. Dan nama pembunuhnya adalah Edward Liggett, yang dimana setelah Reddington pergi, sesuai perkiraannya penjaga hotel ini pun langsung menghubungi Magnusson, yang dimana setelah percakapan mereka itu selesai, kita pun melihat Tom dibawa oleh anak buah dari Baldur Magnusson itu untuk bertemu dengan atasannya itu. Monsieur Legat, my employer would like a word with you. Dan itulah rencana Reddington yang berhasil sesuai dengan perkiraan penjahat super jenius Raymond Reddington ini. Dimana setelah Tom bertemu dengan Baldur Magnusson itu, dengan cepat Tom pun langsung mengeluarkan kemampuannya untuk membuat anak buah Magnusson tak bisa berkutik. Yang dimana setelah itu terjadi, Reddington pun akhirnya tiba dan meminta Tom maupun Dembe untuk meninggalkannya berdua saja dengan Magnusson ini. I didn't kill your accountant. Dimana setelah berbincang cukup lama dengan Magnusson ini, Reddington akhirnya mendapat kepastian bahwa Magnusson bukanlah dalang pembunuhan akuntannya itu. Yang dimana sebetulnya Reddington berharap bahwa Magnusson lah orangnya, agar bisa segera menenangkan pikirannya yang sampai saat ini belum mendapat jawaban siapa dalang dibalik kematian akuntannya itu.
Setelah Reddington pergi meninggalkan Magnusson tanpa membunuhnya, kita pun kembali ke kasus yang dikerjakan Donald dan kawan-kawan itu. Dimana berkat Aram, FBI akhirnya berhasil menemukan kediaman Natalie dan Malik. Tapi mereka tidak menemukan Natalie dan Malik itu. Dimana untuk Malik dan Natalie itu sendiri yang ada di suatu tempat. Setelah membeli alat penelitian dari hasil perampokan mereka, Malik akhirnya mengetahui FBI ada di tempat tinggal mereka setelah melihat live cam dari ponselnya. Dan akibat mengetahui itu, Malik pun menyampaikan kepada Natalie bahwa mereka harus mengulang dari awal lagi. Dan Malik ingin Natalie untuk tidak menyerah akan hal itu, di mana Malik mengungkapkan bahwa dia memiliki pekerjaan lain yang sudah lama direncanakannya. Dan Malik berjanji bahwa ini adalah untuk terakhir kalinya, yang dimana Natalie pun akhirnya setuju dengan rencana Malik itu. I'll feel your breath against my skin. I'll kiss you. Sementara untuk Donald dan kawan-kawan yang ada di kediaman Malik, mereka pun akhirnya mengetahui dengan jelas kenapa Malik dan Natalie sampai melakukan perbuatannya, yaitu cinta. Yang bagaimanapun, perbuatan mereka tidak bisa dibenarkan. Dan akibat tempat ini, Donald dan kawan-kawan juga akhirnya mengetahui rencana selanjutnya yang akan dilakukan Malik dan Natalie itu. Yang dimana mereka berencana mendatangi suatu tempat di mana orang-orang kaya sedang bermain judi mingguan. Yang tentu saja untuk mendapatkan uang yang entah bagaimana mereka akan melakukannya. Dan pada akhirnya, akibat mengetahui itu, Donald dan Navabi pun menuju tempat itu. Dimana dalam perjalanannya, Ara memberitahu bahwa tim hazmat untuk membawa Natalie sedang menuju tempat itu juga kurang lebih 10 menit lagi. Sementara untuk Natalie dan Malik, mereka ternyata sudah tiba di tempat perjudian orang-orang kaya itu. Dan saat Donald dan Navabi tiba di tempat ini, mereka pun segera mencari Malik dan Natalie itu. Dimana tak membutuhkan waktu yang lama, Donald berhasil menemukan Natalie yang belum sempat memulai aksinya itu. Natalie yang melihat Donald pun akhirnya mencoba untuk melarikan diri. Namun pelarian itu berhasil dicegat oleh Navabi. Dimana di sini Navabi mencoba meminta Natalie untuk berhenti dan ikut dengannya. Tapi Natalie yang tak ingin dikurung lagi dan menjadi subjek penelitian mencoba menghampiri Navabi dan menyentuhnya. Dimana itu tentu saja bisa membuat Navabi tertular dengan penyakitnya itu. Ya akhirnya inilah yang terjadi. Dimana untungnya Donald datang dan melumpuhkan Natalie menggunakan senjata kejut. Dan setelah ini, Natalie pun dibawa oleh 2 orang berpakaian hazmat untuk diamankan. Yang dimana sebetulnya yang membawa Natalie itu bukanlah bagian tim FBI, melainkan dari perusahaan Houghton Biologis yang ingin menculik dan meneliti Natalie agar bisa melanjutkan kembali penelitian senjata biologis mereka. Dimana awalnya Donald dan Navabi tidak menyadarinya. Tapi setelah Ara memberitahu bahwa tim hazmat sebentar lagi akan tiba, Donald dan Navabi pun segera mengejar mobil yang membawa Natalie itu. Dimana pelarian mobil yang membawa Natalie itu tak berlangsung cukup lama karena kekasihnya Malik berhasil membuat kendaraan milik perusahaan Houghton Biologis mengalami kecelakaan. Tapi Malik harus mengalami nasib yang naas karena salah satu pria yang menculik Natalie itu membunuhnya dengan 1 kali tembakan. Find a car. Tapi tak lama setelah itu, Donald dan Navabi pun tiba di lokasi di mana mereka terpaksa membunuh penculik yang mencoba melawan mereka. Dan mereka pun berhasil mengamankan pria dari perusahaan Houghton Biologis yang sudah menembak Malik itu. Sementara untuk Malik itu yang sedang sakaratul maut menyampaikan kepada Natalie bahwa dia minta maaf atas semua yang telah dilakukannya. Namun semata-mata dia melakukan itu karena mencintai Natalie dan ingin bisa menyentuh Natalie layaknya kekasih pada umumnya. Dan sebelum kematiannya, Natalie pun akhirnya menyentuh tangan Malik untuk pertama kalinya dan memberikannya kecupan perpisahan. Navabi yang paham akan hal itu pun meminta anggotanya untuk memberikan waktu kepada Natalie itu. For a minute.
Dimana tak lama setelah ini, Natalie pun menceritakan semuanya kepada Donald dan Navabi. Kenapa dia melarikan diri bersama Malik dari perusahaan Houghton biologis itu? Karena perusahaan itu memanfaatkan sel Natalie untuk membuat senjata biologis. Dan kenapa dia tidak melaporkan kepada pihak berwajib? Dimana Natalie menyampaikan bahwa perusahaan Houghton biologis memiliki kontrak dengan pemerintah. Yang dimana itu membuat Natalie tidak bisa mempercayai pihak berwenang itu. Thorne has contracts with the government. We didn't know who we could trust. Tapi itu semua belum menjelaskan mengapa Natalie membunuh akuntan Reddington, Zack Small itu. Tapi tenang saja, sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. Tapi sebelum itu, akibat keterangan Natalie tentang perusahaan Houghton biologis itu yang memanfaatkan Natalie untuk membuat senjata biologis, FBI pun menangkap semua orang yang bertanggung jawab atas penelitian ilegal perusahaan mereka itu. Sementara untuk Natalie, dia pun akhirnya ditahan di fasilitas milik CDC yang tentu saja dalam pengawasan FBI. Dan di sini Natalie yang terlihat sedih atas kehilangan Malik kekasihnya itu mendapatkan kunjungan dari Reddington. Di mana di sini Reddington yang paham atas kesedihan yang dialami Natalie ini menghiburnya agar tetap tegar menjalani hidup dengan menceritakannya sebuah kisah yang kita tidak perlu tahu detailnya. Tapi akibat cerita itu, Natalie sedikit terhibur dan bertanya kepada Reddington mengapa Reddington datang ke sini untuk menemuinya. Reddington pun akhirnya menyampaikan bahwa dia datang ke sini karena ingin menanyakan mengapa Natalie membunuh rekan kerjanya yaitu Zack Small di panti pijat di scene awal tadi. Di mana Natalie yang mendengar itu pun menjawab bahwa ada seseorang yang mengancamnya di mana jika Natalie tak membunuh akuntan Reddington itu, seseorang yang mengancam Natalie itu akan memberitahu kepada pihak Houghton biologis tempat persembunyian Natalie dan Malik. Dan itulah yang menjadi alasan Natalie akhirnya membunuh Zack Small, akuntan Reddington itu. Reddington yang mendengar itu pun bertanya kepada Natalie siapakah nama seseorang itu. Dan inilah nama seseorang yang sudah meminta Natalie untuk membunuh akuntan Reddington itu. Who? Isabella Stone. Yaitu Isabella Stone. Dari namanya kita bisa menebak bahwa itu adalah seorang wanita. Namun siapakah wanita itu sebenarnya? Apakah Reddington dan Isabella saling mengenal? Dan apa maksudnya Isabella membunuh akuntan Reddington? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahui akan hal itu. Karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selamat Reddington, Assalamualaikum.